Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu ya, yang saya sebutkan ya, mohon maaf ketika namanya satu tidak memarahi salam tajim saya. Kemudian yang saya hormati juga terima kasih Ibu Deni Januati sebagai calon guru penggerak ya, yang di hari ini sudah sesuai dengan agenda saya, yaitu adalah pendampingan. Kedua, ya saya juga di telinga kiri harus mendampingi CGP saya, Bu Deni ya. Nanti ya alhamdulillah udah difasilitasi banget dengan baik kedatangan saya yang kedua Ibu ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, sebetulnya PP. Saya itu menetap sekarang itu di SMK Ma'arif Bu. Ya. Bu Haji Tarminah itu dulu saya alumni SMA Negeri 96 angkatan tahun 93, dan memang hebatnya guru kayaknya awet muda terus. Dampingan saya di sini saya gak tampilin slide ya karena berfokus ini juga. Yang pertama yaitu pendampingannya, yaitu mengenai perihal modul yang sudah dipelajari dari 1.1, 1.2 dan 1.3 gitu ya. Karena ini berkaitan dengan diskusi perubahan tentang paradigma pemimpin pembelajaran ya. Waktu dan mohon maaf Bapak Ibu ketika kehadiran saya di sini yang kedua sudah dijamu dengan istimewa. Untuk itu Bu Deni nanti langsung saja mencobakan diskusinya langsung ya, ketika Bu Deni nanti diskusi itu silakan. Mungkin alangkah baiknya sebelum diskusi kita ini mulai, kita berdoa ya Bapak Ibu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai ya, saya anggap karena di guru saya, silakan Bu Deni untuk langsung saja untuk memimpin diskusi. Baik, terima kasih Pak Samsul. Selamat datang kembali yang kedua di 56. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan untuk mengikuti diskusi CGP saya dan Pak Samsul pada hari ini. Dengan kondisi kita yang seharusnya berada di lapangan ya Bapak Ibu ya, dengan jajan-jajan, tapi Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi ini. Saya berterima kasih banyak. Sambil kita diskusi, silakan untuk dimakan dan dicicipi dan diminum apa yang sudah ada di depan Bapak Ibu, hidangan yang sudah ada di depan Bapak Ibu. Boleh, silakan. Dan Pak Samsul sambil ngopi ya Pak ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, dan selamat pagi. Pagi. Pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Adapun kata yang esensi Merdeka Belajar, pendidikan yang mendorong perkembangan anak, yakni pendidikan yang mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Merdeka bermakna berkreasi, berinovasi dan bereksplorasi sesuai dengan harkat dan martabat. Maka diperlukan penanaman budi peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga peran guru menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat kebutuhannya. Adapun relevansi pemikiran pendidikan terhadap Dewan Koro hingga saat ini memberikan suatu kebebasan berpikir kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas yang ada dalam diri
sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Guru menjadi fasilitator, pembimbing, pemberi semangat, dan memberikan tauladan yang baik kepada peserta didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional sudah diterapkan, yakni pendidikan yang berbasis pendidikan karakter seperti nilai keagamaan, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan moral pendidikan abad 21 yang bersumber pada nilai budaya dan kearifan lokal budaya bangsa. Jadi Pak Samsul, kebetulan di sekolah kami SMA 56 ini Pak, kami sudah menerapkan 2 kurikulum. Yang pertama itu kita SMA 56 memakai kurikulum 2013, dan untuk yang kelas 10 atau yang disebut dengan saya sekarang, kita sudah dengan kurikulum mandiri berubah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ibarat pelita untuk dunia pendidikan, melahirkan setitik sinar harapan untuk menuju pendidikan yang dipenuhi suri tauladan, budi pekerti, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki tauladan yang baik. Ki Harso Sungkulodo yang memiliki arti di mana di depan guru memberikan teladan seluruh aspek kehidupannya. Hal ini mencerminkan bahwa menjadi guru harus memberikan sebuah keteladanan dan menjadi teladan. Dan Ing Madyo Mamungkarso, di mana seorang guru harus bisa membangun semangat, motivasi, dan gairah hidup untuk menuju masa depan yang baik. Hal ini menjelaskan bahwa menjadi seorang guru harus mampu memberikan dorongan serta motivasi bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan di potensi dirinya. Tuturi Handayani yang artinya seorang guru harus dapat mengikat dengan baik terhadap para murid yang telah menunjukkan perilaku yang benar. Dengan demikian artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan, membangkitkan semangat serta dengan dorongan moral dari belakang. Tuturi Handayani menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, inilah gambaran aktivitas saya sebagai guru penggerak di masa depan, di mana saya berkolaboratif, mandiri, berpihak pada murid, reflektif, dan inovatif. Nah, kolaboratif di sini saya sudah melakukan atau kami sudah membentuk komunitas belajar, di mana ada MGMP Pak, ada MGMP Geografi, ada MGMP sekolah. Ada kita sering bekerja sama, di mana di kelas 10 ini ada P5 yang sudah menerapkan bimbingan kolaboratif antara guru atau sekamar sejawat atau di lain bidang ya Pak ya, dan mandiri. Nah, di mandiri di sini saya sudah berusaha atau sudah melakukan ada beberapa kegiatan seperti membuat model pembelajaran, sudah mulai ini berpihak pada murid, di mana pembelajaran sudah mulai dengan sistem di mana guru adalah hanya sebagai fasilitator dan motivator. Jadi siswa sekarang sudah belajar dengan berbagai bentuk model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan daripada lingkungan sekolah SMA yang 56. Reflektif, inovatif. Nah, inilah gambaran guru penggerak di masa depan. Ya Pak Masudi ya, Pak Masudi ini sebagai ini saya ya Pak ya, pamong saya sebagai guru penggerak. Karena beliau kemarin juga sudah dikukuhkan. Lulus Bu. Iya, sudah lulus dengan amat baik. Sudah legalitas sudah. Iya. Peran saya sebagai guru penggerak di masa depan. Ya. Jadi saya masih samar-samar nih Pak, makanya dia hanya sebagai lukisan yang mimpi. Masih bermimpi saya bahwa di masa depan saya akan menjadi guru lain, pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas praktisi, student agency, dan mendorong kolaborasi guru. Jadi saya sedang bermimpi nih bahwa nanti saya setelah lulus dari guru penggerak
pendidikan guru penggerak ini. Ya Pak Masudi ya? Iya. Kata begitu? Ya. Jadi Pak Masudi sekarang udah menjadi yang ini nih, cot buku apa? Cot bagi guru lain nih. Bagi kami nih Pak, ada ini Pak yang sedang daftar untuk angkatan 9. Iya, Ada doain. Iya. Pak Agus, Iya, Pak. ada Bu Dernita, makanya saya ajak mereka Pak. Saya menularkan kepada mereka. Nah dari mimpi saya tadi, saya juga memimpikan, saya sedang tertidur, saya memimpikan suasana sekolah yang saya impikan. Di mana sekolah yang saya impikan, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sekolah yang hijau, fasilitas yang memadai, ramah anak, memiliki pojok literasi. Inilah siswa yang saya harapkan di masa depan. Siswa yang memiliki karakter Pancasila, di mana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan tunggal ika, bernalar kritis, mandiri, gotong royong dan kreatif. Peran guru di sini di dalam mimpi saya tadi, di dalam untuk menumbuhkan siswa-siswa yang berkarakter pendidikan Pancasila atau kita sebut dengan Perima, di mana saya menjadi teladan dan agen transportasi perubahan di lingkungan sekolah, khususnya SMA N56, menumbuhkan dan menebarkan pendidikan karakter di lingkungan di mana saya berada, bukan hanya di lingkungan sekolah saja, meningkatkan kompetensi diri dengan berbagai jenis pelatihan-pelatihan, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Visi saya tentang murid dan sekolah, Pak, ini saya bermimpinya sangat jauh ini. Saya memimpikan siswa yang selalu senang dengan penuh semangat datang ke sekolah, aktif dalam kegiatan belajar mengajar, senang berbagi pengetahuan dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya percaya bahwa siswa adalah penerus bangsa yang wajib saya tuntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter dan terciptanya lingkungan belajar yang berpihak pada siswa. Siswa di sekolah saya sadar nih, betul bahwa nilai dan karakter sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mensukseskan pendidikan Indonesia dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan guru sebagai fasilitator. Saya dan guru lain di sekolah saya paham untuk mewujudkan tercapainya visi yang diperlukan adanya kerjasama dari stakeholder yang ada di lingkungan SMA N56. Jadi mimpi saya jauh banget ini Pak. Iya harus itu. Iya, saya bermimpi bahwa semuanya berjalan dengan baik. Nih, akhirnya dari mimpi saya menyimpulkan dari tidur yang bermimpi indah, akhirnya inilah hasil mimpi saya. Saya mewujudkan di dalam sebuah visi, saya tuliskan dalam sebuah visi di mana mewujudkan peserta didik yang unggul, memiliki wawasan global serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini visi saya. Dari mimpi yang indah ini mudah-mudahan terwujud ya Pak ya. Gimana teman-teman? Mantap. Kita bermimpi semuanya. Mimpinya sama. Mimpinya sama. Iya. Tapi saya masih tidur dulu. Iya. Wajib bangun dulu. Mimpinya. Dibanguninnya biasa pacaran dulu. Yang tidur ada yang dibangun sama kopi doang. Gara-gara kopi bangun ada. Ayo Pak Agus, Pak Masudi, kopinya nanti dingin. Ya, Tapi tenang aja. Rasanya hangat. Jadi inilah mimpi saya. Di dalam visi saya masukkan ke sini, semoga dengan melalui pendidikan calon guru penggerak ini di 3 tahun yang akan datang boleh kita wujudkan. Ini hidup mimpi. Nah, sekarang kita masuk pada visi. Visi adalah impian dan cita-cita yang akan diraih bersama di masa depan. Visi juga merupakan tujuan atau arah yang akan dituju secara bersama agar berhasil memperoleh apa yang diharapkan. Nah, visi pun harus menyemangati, menggerakkan hati dan berkolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas.
produktif dan konstruktif di sekolah yang biasanya membutuhkan waktu dan bersifat bertahap. Untuk menjadi seorang pemimpin perubahan, harus terus berlatih, mengelola diri sendiri dan dapat menggerakkan orang lain, selalu berinovasi dan terbuka terhadap perubahan zaman. Selalu mengedepankan kolaborasi dengan segenap komunitas sekolah dan lingkungan murid seperti orang tua dan para pemangku kepentingan. Visi SMA yang 56, di mana visi saya nanti akan saya kaitkan ya Pak ya, saya akan sinkronkan dengan visi SMA 56, di mana visi SMA 56 Jakarta, lulusan yang berkarakter, cerdas, dan berwawasan global. Adapun misi SMA 56, meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama yang dianut, mengedepankan pendidikan merdeka belajar dalam proses pembelajaran dan penilaian yang bermutu dengan memanfaatkan teknologi informasi, menciptakan sekolah ramah anak, meningkatkan prestasi dalam bidang non-akademik dan akademik, memberikan layanan fasilitas sarana dan prasarana warga sekolah yang prima. Jadi kami sudah mulai Pak membudayakan di pagi hari, yaitu dengan kalau pagi-pagi itu ya tadarusan, ada literasi, bagi yang muslim tadarusan di kelas, kalau yang non muslim kita ada di dalam membaca kitab suci dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Di dalam mengedepankan merdeka belajar dan proses pembelajaran yang bermutu, kita sudah menggunakan di dalam ujian kita tidak ada lagi dengan menggunakan kertas, tapi kami sudah menggunakan dengan berbagai jenis digital. Ada Quizizz, ada Google Classroom. Jadi kami benar-benar sudah memanfaatkan teknologi informasi, menciptakan sekolah ramah anak. Nah, kebetulan di sekolah kita ada 3 ya siswa inklusi. Jadi kami kebagian 3 siswa inklusi, kelas 10 1 orang dan kelas 11 ada 2 orang. Nah, dengan demikian maka kami SMA 56 menciptakan sekolah yang ramah anak yang melayani anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan prima. Yang kami sepakati bersama, di mana lulusan yang berkarakter, cerdas, dan berwawasan global. Visi mewujudkan peserta didik yang unggul, memiliki wawasan global, serta berkarakter. Jadi visi saya tadi Pak, langsung saya kaitkan langsung dengan visi yang ada di sekolah, di mana nanti yang akan saya kembangkan dengan perubahan. Tetapi di dalam mewujudkan visi ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu dengan mencapai tujuan atau disebut dengan prakarsa perubahan atau nanti dengan empiri apresiatif. Di mana di dalam kita mewujudkan visi ada masalah yang kita harus selesaikan dan harus kita atasi. Bagaimana dengan di dalam mewujudkan visi pun kita harus melihat kekuatan dan kelemahan potensi yang harus kita daya gunakan. Upaya mencapai dan mengatasi masalah perspektif pasti ada sesuatu yang salah. Dan upaya identifikasi apresiasi kita selidiki kekuatan-kekuatan dengan potensi atau aset yang ada pada siswa sekolah kita dan guru-guru yang ada di lingkungan SMA 56. Perspektifnya pasti ada kekuatan dan potensinya. Fokus cari kelemahan dan sistem tersebut, masalah akan dapat kesulitan. Pasti ada batu sandungan di dalam kita mewujudkan suatu visi. Nah, dengan demikian kita harus fokus pada apresiasi kekuatan serta potensi atau aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, ko-kreasi, masalah dan tantangan, pengalaman emosi pasti dapat diselesaikan dan berujung dengan bahagia. Nah, inilah yang harus kita lakukan, yaitu dengan adanya prakarsa perubahan. Jadi di dalam mewujudkan visi tadi kita harus ada prakarsa perubahan atau disebut dengan empiri apresiatif, yang mana dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid nanti yang kita bina atau yang kita didik, kita tuntun memiliki keselamatan dan kebahagiaan. Empiri apresiatif yaitu suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan
hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, dan dalam perubahan pimpuri apresiatif ada yang namanya kita membuat gambar mental prakarsa perubahan, yaitu melalui namanya atap. Awal atau aset yang kita lihat, tantangan kita apa, aksinya, dan pembelajaran. Jadi ada yang namanya istilahnya atap, di mana awal atau aset kita lihat dari siswa kita dan dari lingkungan sekolah kita, yaitu sumber daya daripada sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Di sini khususnya kita sebagai pendidik. Tantangan pasti ada, di mana tantangan keresahan yang perlu dilampaui dalam mewujudkan harapan atau untuk mencapai misi kehidupan yang bahagia. Nah, apa sih aksi yang kami lakukan? Di mana yang kami lakukan adalah kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai harapan atau mencapai visi. Jadi kami berkolaborasi dengan baik sesama mapel, antar mapel untuk meningkatkan kemampuan dari anak-anak kami ini. Nah, dengan pembelajaran pun di sini kami menggunakan pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa kan juga. Nah, di dalam untuk mencapai perubahan ini kita harus continue nih. Seperti adanya perubahan yang dilakukan Dr. Hajar, di mana beliau mengatakan adanya prinsip trikon. Prinsip trikon dalam melakukan perubahan yaitu adanya continue, convergent, dan konsentris. Nah, kenapa di sini digambarkan dengan adanya